Ya, oke friends, selamat pagi, siang, dan malam. Ketemu lagi dengan saya Riyadi Ibnu Susanto, masih dalam video-video pembelajaran matematika. Ya, dalam video kali ini kita akan belajar bersama-sama, kita akan membahas bersama-sama tentang materi persamaan kuadrat. Ya, materi untuk anak-anak kelas 9 SMP. Ya, mari kita akan melihat bersama-sama untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, materi apa saja yang akan kita pelajari di dalam persamaan kuadrat ini ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang bentuk umumnya, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian yang kedua kita mempelajari tentang akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang ketiga kita nanti akan mempelajari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian kita juga mempelajari tentang persamaan kuadrat baru. Ya, tapi dalam video kali ini kita baru mempelajari dua materi, yaitu bentuk umum dan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, oke, kita langsung saja ke materi kita yang pertama. Kita lihat tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ya, bentuk umum dari sebuah persamaan kuadrat itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ya. Jadi bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Di ruas kiri ada 3 suku ya, suku dengan variabel x kuadrat, kemudian ada juga suku dengan variabel x tanpa pangkat kuadrat, dan juga yang terakhir adalah c ya. Sedangkan di ruas kanannya itu sama dengan 0 ya. Nah, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 ini dengan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kenapa A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena ketika A-nya itu sama dengan 0, berarti persamaan itu tidak lagi menjadi persamaan kuadrat, karena x kuadratnya nanti hilang, sehingga akan hanya menjadi persamaan linear saja. Ya, jadi bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, A dan B ini kita sebut koefisien. A koefisien dari x kuadrat, sedangkan B itu koefisien dari x, dan C itu adalah konstanta. Ya, nah mari kita lihat contohnya. Ya, ada contoh persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi 3x plus 5 sama dengan 0. Ya, dari bentuk ini, dari bentuk persamaan kuadrat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa nilai A dari persamaan kuadrat itu adalah 2, ini A-nya, koefisien dari x kuadrat. Kemudian B-nya negatif 3 ya, koefisien dari x, dan C-nya, konstantanya itu 5 ya. Kita ulangi, dari 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 5 sama dengan 0. Ini nilai A-nya 2, B-nya negatif 3, dan C-nya sama dengan 5. Ya, oke. Lihat contoh yang berikutnya, ada x kuadrat ya. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Mari kita lihat bersama, x kuadrat min 9 sama dengan 0. Ini A-nya sama dengan 1 ya. Kenapa 1? Perhatikan di sini koefisien dari x kuadrat. Kalau kita melihat x kuadrat di sini tidak ada bilangan yang di depannya atau pengalinya. Kalau tidak ada itu sebenarnya ada, tapi angkanya 1. Jadi kalau koefisien 1 itu tidak perlu dituliskan, cukup variabelnya saja ya. Jadi A-nya sama dengan 1, B-nya, perhatikan B-nya 0 ya. Kenapa B-nya 0? Karena di dalam bentuk kuadrat ini, x kuadrat min 9 sama dengan 0 ini tidak ada suku bx-nya, tidak ada ya. Tidak ada bx-nya ya. Jadi tidak ada variabel x-nya saja yang tidak ada pangkat 2-nya ya, sehingga B-nya sama dengan 0. Sedangkan konstantanya C-nya adalah negatif 9. Jadi dalam persamaan kuadrat x kuadrat min 9 sama dengan 0, A-nya 1, B-nya 0, dan C-nya negatif 9. Ya, mari kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Ya, kita lihat contoh soalnya. Diketahui persamaan kuadrat 3x dikalikan x min 2 sama dengan 5x min 7.
Pertanyaannya, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Yang B, tentukan nilai dari B kuadrat min 4AC. Ya, mari kita lihat pembahasannya. Nah, perhatikan bentuk dari persamaan kuadrat ini belum sesuai atau belum sama dengan bentuk umum yang tadi, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, nah di sini juga belum kelihatan mana X kuadratnya, koefisien X kuadratnya. Nah, bentuk ini harus kita rubah dulu, ya, harus kita rubah dulu sama dengan bentuk umumnya. Nah, caranya gimana? Tinggal kita buka kurung, ya. 3x ini kalau kita 3x dikali x min 2, kalau kita kurungnya kita buka, 3x ini harus dikalikan dengan x, 3x ini juga dikalikan dengan negatif 2, ya. Oke, sehingga kita dapatkan 3x kali x jadi 3x kuadrat, 3x kali min 2 sama dengan min 6x, ya. Nah, sekarang perhatikan lagi, kita sudah membuka kurung, tetapi perhatikan bahwa di ruas kanan itu belum sama dengan 0. Nah, ingat bahwa bentuk umum persamaan kuadrat tadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Jadi yang di ruas kanan itu 0. Nah, bagaimana cara membuat ruas kanan ini menjadi 0? Ya, tinggal kita pindahkan saja suku-suku yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Ya, 5x min 7 ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga kita dapatkan menjadi 3x kuadrat dikurangi 6x, ya, dikurangi 5x, ya, ditambah 7, ya. 5x kalau kita pindah ke ruas kiri jadi negatif 5x, negatif 7 kalau kita pindah ke ruas kanan menjadi plus 7. Ya, nah perhatikan sekarang di sini ada suku yang sejenis, ya, suku yang sejenis ini. Min 6x dikurangi 5x itu sejenis, ya. Min 6x dikurangi 5x kita sederhanakan jadi negatif 11x, sehingga bentuk persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat dikurangi 11x ditambah 7 sama dengan 0. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa bentuk ini sudah sama dengan bentuk umum tadi, sehingga kita bisa menentukan nilai A, B, C-nya. Ya, berapa nilai A-nya? Ya, A-nya adalah 3, ya. A-nya 3 ini. Kemudian B-nya negatif 11 ini, B-nya. C-nya 7. Ya. Oke, itu jadi nilai A-nya 3, B-nya negatif 11 dan C-nya 7. Nah, berikutnya kita jawab pertanyaan yang B, nilai dari B kuadrat min 4AC, ya tinggal kita masukkan. Karena B-nya negatif 11, B kuadrat jadi negatif 11 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali 7. Ya, negatif 11 121 dikurangi 84 hasilnya adalah 37. Ya, oke, itu untuk materi yang pertama, bentuk umum, saya rasa cukup jelas, ya. Ya, oke, kita lanjutkan materinya, ya, untuk akar-akar persamaan kuadrat, ya. Apa itu akar persamaan kuadrat? Mari kita lihat bersama. Ya, akar persamaan kuadrat adalah nilai dari variabel X yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi mencari akar persamaan kuadrat itu sama artinya mencari nilai X, ya, mencari nilai dari variabel X yang memenuhi persamaan. Maksudnya memenuhi adalah ketika nilai dari variabel X itu kita substitusikan ke persamaan kuadratnya, persamaan itu akan terpenuhi, ya. Oke, itu akar, tentang pengertian dari akar persamaan kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ya. Yang pertama ada cara pemfaktoran, ya. Ada pemfaktoran. Pemfaktoran ini saya bedakan menjadi 2, yaitu pemfaktoran untuk A sama dengan 1 dan untuk A tidak sama dengan 1. Dalam video ini saya hanya akan membahas untuk yang A sama dengan 1. Nah, untuk pemfaktoran untuk A tidak sama dengan 1 akan saya bahas tersendiri, ya, dalam video yang lain. Nanti silahkan ditunggu saja untuk yang pemfaktoran A tidak sama dengan 1. Kemudian cara yang kedua ada rumus ABC atau rumus kuadratik.
Dan cara yang ketiga itu adalah melengkapkan kuadrat sempurna. Ya, cara yang ketiga ini sudah pernah saya bahas, silahkan dicari videonya. Ini sudah saya cantumkan linknya, ya, link YouTube saya, ya, masih di Santo Channel ini. Silahkan dicari video untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, kita langsung saja ke cara yang pertama, ya, yaitu cara pemfaktoran. Ya, kita ingat lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya, karena kita membahas untuk a-nya sama dengan 1, sehingga jika a-nya sama dengan 1, maka persamaan kuadrat tersebut dapat kita rubah menjadi x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ya. Ya, nah bagaimana memfaktorkan x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0? Ya, ini kita rubah dulu bentuknya menjadi x plus p dikalikan x plus q, ya. Ya, x plus p dikalikan x plus q. Nah, nanti p dan q ini adalah bilangan-bilangan yang akan kita cari, tetapi mencarinya adalah ada syaratnya, ya. P dan q ini kalau dikalikan harus sama dengan nilai c, ya. Jadi p dan q ini kalau dikalikan harus sama dengan c, sedangkan p dan q ini kalau dijumlah harus sama dengan nilai b. Ya, itu caranya. Mari kita lihat contoh soalnya. Ya, kita lihat contoh soalnya. Ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ya. Nah, kita lihat x kuadrat dikurangi 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ini kita bentuk dulu seperti ini. X plus titik-titik dikalikan x plus titik-titik. Nah, tinggal kita mencari angka yang harus mengisikan titik-titik ini. Ya, seperti tadi cara mencarinya, ya. Kita harus mencari dua buah bilangan. Ya, mencari dua buah bilangan kalau dikalikan itu harus ketemunya 6, ya. Kenapa ketemunya 6? Ingat tadi p dan q itu kalau dikalikan harus sama dengan c. Di sini c-nya 6, ya. Jadi kita cari dua bilangan kalau dikalikan 6, tapi kalau dijumlah harus sama dengan b. B-nya itu negatif 5. Ya, kalau dijumlah harus sama dengan negatif 5. Jadi dikalikan 6, dijumlah harus negatif 5. Nah, berapakah bilangannya, ya? Ya. Bilangan yang dikalikan menghasilkan 6 dan dijumlah negatif 5 itu adalah negatif 2, ya. Oke, negatif 2 sama negatif 3, ya. Oke, negatif 2 sama negatif 3. Ya, negatif 2 dan negatif 3 itu kalau kita kalikan itu menghasilkan 6, tapi kalau kita jumlahkan menghasilkan negatif 5. Sehingga bentuk pemfaktorannya adalah x dikurangi 2 dikalikan x dikurangi 3. Ya. Nah, itulah bentuk pemfaktorannya. Terus bagaimana mencari akarnya? Ingat ini adalah perkalian, ya. Perkalian. X dikurangi 2 kali X dikurangi 3. Kalau perkalian dua buah bilangan menghasilkan 0, berarti salah satu dari bilangan itu atau keduanya 0. Sehingga untuk mencari X-nya tinggal kita lanjutkan. X min 2 itu kita sama dengankan dengan 0, atau X min 3 juga kita sama dengankan 0. Nah, tinggal kita selesaikan. X min 2 sama dengan 0, ya. Min 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Ini juga X min 3 sama dengan 0, min 3-nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga kita dapatkan X-nya 2 atau X-nya 3. Ya, oke. Jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 2 dan 3. Ya, oke. Demikian, ya. Itu cara pemfaktoran, itu contoh yang pertama. Ya, oke. Kita lanjut ke contoh yang kedua, ya, dari pemfaktoran. Ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Ya, x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Seperti tadi kita buat seperti ini dulu. X plus titik-titik kalikan x plus titik-titik sama dengan 0. Nah, kita harus mencari bilangan untuk mengisikan titik-titik itu. Ingat, kalau dikalikan harus ketemu negatif 8. Jadi, carilah dua buah bilangan. Kalau dikalikan harus ketemu negatif 8 karena C-nya negatif 8. Tetapi kalau dijumlah harus ketemu B. B-nya 2, berarti B-nya
Kalau dijumlah harus ketemu 2. Ya, mari kita mencari dua buah bilangan kalau dikalikan negatif 8, tapi kalau dijumlah harus 2. Bilangan berapakah itu? Ya, bilangannya adalah 4 dan negatif 2. Ya, 4 dan negatif 2. 4 dan negatif 2 itu kalau kita kalikan ketemu negatif 8, dan kalau kita jumlahkan hasilnya 2. Ya, sehingga kita sekarang bisa mengisikan titik-titik ini dengan angka 4 dan angka negatif 2, ya. Sehingga bentuk pemfaktorannya sekarang menjadi X plus 4 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Ya, seperti tadi. Selanjutnya tinggal kita rubah menjadi X plus 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Ya, berapa nilai X nya? 4 nya tinggal kita pindah ke ruas kanan, karena positif dipindah jadi negatif. Yang ini X min 2 sama dengan 0, negatif 2 nya kita pindah ke ruas kanan, negatif kalau kita pindah jadi positif. Sehingga kita dapatkan X nya negatif 4 atau X nya sama dengan 2. Ya, jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 4 dan 2. Ya, oke, cukup jelas ya untuk contoh yang kedua ini ya. Untuk pemfaktoran saya rasa cukup jelas. Ya, oke, kita lanjutkan untuk cara yang kedua menentukan akar persamaan kuadrat. Tadi kita sudah mempelajari tentang pemfaktoran, sekarang kita mempelajari tentang rumus ABC ya. Cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ya, kita ingat lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ya, ini kita nanti akan menentukan nilai A, B, dan C-nya. Nah, kita lihat rumus ABC-nya. Nah, ini rumus ABC-nya. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi nilai-nilai A, B, C nanti tinggal kita substitusikan saja. Kita masukkan ke rumus ini. Ya, dan kita hitung. Nah, kenapa di sini ada X12 ya? Kenapa ada X12? Nah, karena secara umum ya, secara umum bahwa persamaan kuadrat itu selalu mempunyai 2 akar. Secara umum saya katakan ya. Jadi secara umum persamaan kuadrat itu selalu mempunyai 2 akar atau 2 nilai X yang memenuhi persamaan. Sebenarnya di situ dituliskan X12. Ya, mari kita lihat contohnya ya. Contoh dari persamaan kuadrat menentukan akar dengan rumus ABC. Nah, ini contohnya ada soal tentukan akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat plus 9x dikurangi 5 sama dengan 0. Ya. Nah, kita tentukan dulu, kita lihat dulu nilai A, B, dan C-nya. Ya, dari persamaan kuadrat itu jelas sekali bahwa A-nya 2, B-nya 9, dan C-nya negatif 5. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan ke rumus ABC-nya. Ingat tadi rumus ABC-nya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga ketika kita substitusikan menjadi min 9 plus minus akar 9 kuadrat dikurangi 4 kali 2 kali negatif 5. Ya, tinggal kita hitung saja itu ya. Berarti X12 negatif 9 plus minus akar 9 kuadrat ini jadi 81. 4 kali 2 kali negatif 5 menjadi negatif 40, sehingga akar 81 dikurangi negatif 40 dibagi 2 kali 2 itu menghasilkan 4. Ya, oke. Nah, ini akar 81 dikurangi negatif 40 bisa kita hitung ya. Sekarang menjadi negatif 9 plus minus akar 121 per 4. Ya, akar 121, ingat akar 121 itu 11, sehingga menjadi X12 sama dengan negatif 9 plus minus 11 per 4. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa ini ada plus minus ya. Nah, plus minus ini nanti kita pakai satu-satu ya. Ya, untuk yang pertama X1-nya kita ambil yang positifnya, sehingga jadi kita hitung negatif 9 tambah 11 dibagi 4 ya. Sedangkan untuk yang X2-nya kita ambil yang negatif ya. Jadi negatif 9 dikurangi 11 bagi 4 atau per 4 ya. Jadi untuk X1-nya kita ambil yang positifnya plus 11, untuk yang X2-nya kita ambil yang negatifnya min 11. Ya, tinggal kita hitung biasa ya.
sehingga X1 nya sama dengan 2/4 atau X2 nya negatif 20/4. Kalau kita sederhanakan, X1 nya 1/2, X2 nya negatif 5. Ya, jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 5 dan 1/2. Ya, kalau kita menuliskan bentuk himpunan seperti ini, jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah, nah kalau kita menuliskan seperti ini, kita tuliskan urut dari angka yang terkecil dulu. Ya, oke, itu contoh yang pertama. Saya lanjutkan untuk contoh yang kedua. Ya, tentukan akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat plus x dikurangi 2 sama dengan 0. Ya, kita lihat dulu nilai A, B, dan C nya. A nya 6 jelas, B nya 1, ya, C nya negatif 2. Ya, ingat di sini ada X saja. Kalau ada X saja itu berarti koefisiennya sebenarnya 1, sehingga B nya sama dengan 1. Ya, nilai ini kita substitusikan lagi ke rumus ABC. Ya, ingat rumusnya X12 min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga menjadi X12 min 1 plus minus akar 1 kuadrat dikurangi 4 kali 6 kalikan negatif 2 per 2 kali 6. Ya, tinggal kita hitung yang berada di dalam akar ini. 1 kuadrat itu 1, ya, sehingga min 1 plus minus akar 1 dikurangi 4 kali 6 kali negatif 2 negatif 48, ya, per 2 kali 6 itu 12, ya. Nah, kita lanjutkan berhitungnya, tinggal berhitung saja. Ini min 1 plus minus akar 49, ya, per 12. Ingat akar 49 itu 7, berarti X12 nya menjadi negatif 1 plus minus 7 dibagi 12. Ya, seperti yang tadi, X1 kita ambil yang positif, X2 nya kita ambil yang negatif, sehingga kita dapatkan X1 sama dengan negatif 1 tambah 7 dibagi 12, dan X2 nya sama dengan negatif 1 kurangi 7 per 12, ya. Saya ulangi, X1 nya negatif 1 tambah 7 per 12, X2 nya negatif 1 kurangi 7 per 12. Ya, tinggal kita hitung saja biasa, sehingga X1 nya sama dengan 6 per 12, X2 nya negatif 8 per 12. Kalau kita sederhanakan, X1 nya kita dapatkan 1 per 2, dan X2 nya kita dapatkan negatif 2 per 3. Ya, jadi akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah negatif 2 per 3 dan 1 per 2. Ya, itu contoh yang kedua. Oke, saya rasa cukup jelas untuk rumus ABC. Jadi intinya dalam rumus ABC itu adalah kamu harus tahu nilai A, B, dan C nya. Nah, ketika kamu sudah tahu nilai A, B, dan C nya, tinggal kalian substitusikan saja ke rumusnya tadi, rumus ABC nya, dan sudah dihitung seperti biasa, ya, perhitungan bilangan-bilangan biasa. Oke, itu untuk rumus ABC. Ya, demikian video pembelajaran kita kali ini, ya. Nah, seperti biasa, di akhir video saya memberikan latihan soal untuk menambah pemahaman kalian, ya, untuk mengecek pemahaman kalian tentang materi persamaan kuadrat ini, ya. Nanti di sini ada 4 soal, ya. Silakan kalian kerjakan 4 soal ini, ya, untuk menambah pemahaman kalian. Ya, oke. Terima kasih kalian sudah menyaksikan tayangan video pembelajaran persamaan kuadrat ini, ya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan terima kasih.